Halo guys, kembali lagi sama aku Sarah di channel MS Sorceress. Nah, seperti yang kalian tahu, suasana yang udah begini berarti kita akan lanjutin MS Storytime, oke? Oh ya, for your information, aku ngadain MS Storytime ini di hari Sabtu dan Minggu aja ya guys. Dan kalian kalau mau ceritanya dibacain, jangan lupa kirim ke email aku atau bisa hubungi aku di komentar sini, di komentar video. Terus nanti kalian atau enggak kalian cari aja email aku di deskripsi YouTube aku ya. Oke, kita langsung aja ngebaca cerita yang kedua dari aku sendiri, MS Sang Penyihir episode 2, Peri yang Tidak Bisa Terbang. Di suatu malam yang tenang, ketika bulan bersinar di antara pepohonan, MS sedang menyusun botol-botol ramuan di rak. Satu persatu, botol merah, botol biru, hijau, dan satu botol kecil berwarna keemasan yang selalu MS simpan di bagian paling atas. Di luar, jangkrik bernyanyi. Api di perapian menyala dengan lembut. Malam itu seharusnya tenang, sampai tok tok tok, MS berhenti. Ia menoleh ke pintu. Tok tok tok. MS berjalan mendekat. Ketika pintu dibuka, tidak ada siapa-siapa, hanya angin malam. MS melihat ke bawah. Di depan pintu terdapat sebuah benda kecil. Sebuah bunga bercahaya. MS mengambilnya. Bunga bulan. Tiba-tiba terdengar suara kecil. Permisi. MS menoleh. Tidak ada siapa-siapa di sini. MS melihat ke bawah lagi. Di atas sebuah batu kecil berdiri seorang peri. Tubuhnya sangat kecil. Ia mengenakan gaun hijau muda dan memiliki sepasang sayap transparan. Namun, salah satu sayapnya terlihat sedikit terlipat. MS berjongkok. Kau yang mengetuk pintuku. Peri itu mengangguk. Namaku Lira. MS membuka pintu lebih lebar. Masuklah. Lira masuk dengan langkah kecil. MS kemudian duduk di kursinya. Jadi, apa yang bisa aku bantu? Lira menunduk. Aku ingin ramuan. Ramuan apa? Ramuan untuk membuatku bisa terbang. MS terdiam. Ia memperhatikan sayap Lira. Bukankah peri memang bisa terbang? Semua peri bisa. Lira memainkan ujung gaunnya. Kecuali aku. MS mengambil sebuah cangkir kecil. Ia menuangkan susu hangat ke dalamnya. Minumlah dulu. Lira menerima cangkir tersebut dengan kedua tangan. Terima kasih. MS duduk di depannya. Kenapa kau tidak bisa terbang? Aku tidak tahu. Lira menghela napas. Sejak kecil, sayapku tidak pernah cukup kuat. Sudah mencoba berlatih setiap hari dan tidak pernah berhasil. Lira menunduk semakin dalam. Besok ada festival cahaya di desa peri. Semua peri akan menunjukkan kemampuan mereka. MS mengangguk. Dan kau takut? Lira menggeleng. Bukan takut. Ia diam sebentar. Aku malu. MS tidak langsung menjawab. Lira melanjutkan. Semua temanku bisa terbang tinggi. Mereka bisa menari di udara. Mereka bisa melewati air terjun. Sedangkan aku, Lira melihat sayapnya. Aku bahkan tidak bisa terbang melewati pagar. MS tersenyum kecil. Jadi kau ingin ramuan supaya bisa seperti mereka? Lira mengangguk. MS berdiri. Ia mengambil beberapa botol dari rak. Baiklah. Lira langsung tersenyum. Benarkah? Tapi aku punya satu syarat. Apa? Kau harus percaya padaku. Lira mengangguk cepat. MS mulai membuat ramuan. Ia memasukkan 3 kelopak bunga bulan, 2 tetes embun pagi, dan sedikit serbuk bintang. Kemudian ia mengaduknya perlahan. Ramuan itu berubah menjadi warna biru muda. MS menuangkannya ke dalam botol kecil. Minumlah. Lira memegang botol itu. Setelah ini aku bisa terbang. Coba saja. Lira meminumnya. Tidak terjadi apa-apa. Ia mengepakkan sayapnya 1 kali, 2 kali. Kemudian tubuh kecilnya terangkat. Aduh, maaf ya guys. Aku lagi batuk soalnya. Kemudian tubuh kecilnya terangkat. Lira terkejut. Aku terbang. Ia naik sedikit lebih tinggi. MS, aku benar-benar terbang. MS tertawa. Namun tiba-tiba, puff, Lira jatuh ke atas meja. Ah, MS segera menangkapnya. Kau tidak apa-apa. Lira menggeleng, namun wajahnya terlihat sedih. Ramuanmu tidak berhasil.
MS menatap botol kosong itu. Memang. Lira menatapnya bingung. Memang. MS mengangguk. Itu bukan ramuan untuk membuatmu bisa terbang. Lalu kenapa kau memberikannya? Untuk membuktikan sesuatu. Apa? MS menunjuk sayap Lira. Tadi kau berhasil terbang. Lira terdiam. Memang hanya sebentar, tapi kau terbang. Lira melihat kedua tangannya. MS mengambil sebuah cermin kecil. Lihat. Lira melihat pantulan dirinya. Menurutmu apa yang berbeda? Lira memperhatikan dirinya, kemudian ia menyadari sesuatu. Sayapku tidak berubah. MS mengangguk. Ramuan itu hanya membuatmu merasa sedikit lebih ringan. Jadi, kau sebenarnya sudah bisa terbang. Lira terdiam. Tapi kenapa aku tidak pernah bisa sebelumnya? Karena kau selalu berpikir bahwa kau tidak bisa. Lira menunduk. MS melanjutkan, kadang-kadang bukan kemampuan kita yang terlalu kecil, kita hanya terlalu sibuk melihat seberapa tinggi orang lain terbang. Lira terdiam cukup lama. Kemudian ia tersenyum, jadi aku tidak harus terbang setinggi mereka. MS menggeleng, tidak, kau hanya perlu menemukan caramu sendiri. Keesokan paginya, Lira kembali ke desa peri. Festival cahaya dimulai saat matahari terbit. Para peri terbang ke udara, ada yang berputar, ada yang menari, ada yang membuat pola cahaya di langit. Lira berdiri di bawah pohon. Ia memandang mereka. Untuk sesaat, ia merasa kecil lagi. Kemudian ia teringat kata-kata MS. Kau hanya perlu menemukan caramu sendiri. Lira mengepakkan sayapnya. Sekali, dua kali, tubuhnya terangkat. Tidak tinggi, tidak cepat, tidak seindah peri lainnya. Namun ia tetap terbang. Lira tersenyum. Ia terbang mengelilingi satu pohon, kemudian satu pohon lagi. Beberapa peri melihatnya. Mereka bersorak-sorai. Lira tertawa. Untuk pertama kalinya, ia tidak peduli seberapa tinggi peri lain terbang, karena untuk dirinya sendiri, terbang setinggi itu sudah cukup. Malam harinya, Lira kembali ke gubuk MS. Ia mengetuk pintu. Tok, tok, tok. MS membuka pintu. Bagaimana festivalnya? Lira tersenyum lebar. Aku terbang. MS ikut tersenyum. Seberapa tinggi? Lira berpikir. Tidak terlalu tinggi. Seberapa cepat? Tidak terlalu cepat. MS mengangguk. Lalu kenapa kau terlihat begitu bahagia? Lira menjawab. Karena kali ini aku tidak terbang untuk menjadi seperti orang lain. Ia mengepakkan sayap kecilnya. Aku terbang karena aku ingin mencoba. MS tersenyum. Kalau begitu, sepertinya ramuanmu berhasil. Lira tertawa. Ramuanmu maksudnya? MS menggeleng. Bukan. Ia menunjuk dada Lira. Yang membuatmu terbang sebenarnya sudah ada di sana sejak awal. Lira tersenyum. Ia kemudian memberikan bunga bulan yang sebelumnya ia bawa. Ini untukmu. MS menerimanya. Terima kasih. Lira melambaikan tangan. Sampai jumpa MS. Jaga dirimu. Lira terbang meninggalkan gubuk. MS berdiri di depan pintu sampai cahaya kecil dari sayap Lira menghilang di antara pepohonan. Kemudian ia kembali masuk. Api perapian masih menyala. Malam kembali tenang. MS duduk di kursinya sambil meletakkan bunga bulan di dalam sebuah vas kecil. Ia tersenyum. Tidak semua orang harus terbang setinggi langit. Kadang-kadang, satu langkah kecil sudah cukup. Dan malam itu, hutan kembali dipenuhi suara jangkrik. Bulan bersinar dengan lembut, dan semua makhluk di dalam hutan tidur dengan tenang. Nah, pesan moral dari cerita malam ini, tidak apa-apa kalau kita tidak secepat, sehebat, atau setinggi orang lain. Setiap orang memiliki perjalanan dan kemampuan yang berbeda. Daripada terus membandingkan diri dengan orang lain, cobalah melihat sejauh apa dirimu sendiri sudah berjalan. Mungkin langkahmu kecil, mungkin perjalananmu lebih lambat, tapi selama kamu terus mencoba, kamu tetap sedang bergerak maju. Jadi malam ini jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Istirahatlah, besok kamu bisa mencoba lagi. Selamat malam. Oke, kalau gitu selamat malam juga guys. Wah, untuk cerita kali ini sangat bagus ya ceritanya. Oke, gitu aja. Kalau kalian sudah ngantuk, selamat tidur. Dan jangan lupa mimpi indah. Dan sampai ketemu lagi di MS Storytime berikutnya. Oke, bye-bye.